sampaikan. Agama saya apa, suku saya apa, itu. Nah, ini mengundang kita untuk membumikan Pancasila, untuk membuat Pancasila itu dipahami oleh seluruh bangsa Indonesia, agar ada satu pengakuan tunggal saya orang Indonesia. Seperti orang-orang mengatakan, saya orang Indonesia dan saya beragama Katolik. Saya orang Indonesia dan saya beragama Hindu. Artinya apa? Meskipun saya orang Katolik, tapi saya tetap Indonesia. Saya bukan orang yang lahir di Yerusalem. Saya orang Islam, tapi saya orang Indonesia. Tidak lalu menjadikan saya orang Arab. Itu kira-kira yang sangat dibutuhkan. Kebutuhan kedua di Indonesia saat ini adalah pemahaman sejarah. Dari sejarah Indonesia, sejarah pergerakan, sejarah kemerdekaan, supaya anak-anak muda Indonesia itu mengenal bangsanya. Di antara rentetan sejarah itu yang terpenting adalah lahirnya Pancasila. Supaya apa? Supaya anak-anak Indonesia ini mempunyai kepribadian yang Indonesia banget gitulah. Iya. Ya. Sekarang anak-anak Indonesia itu lebih seneng kalau dikatakan kamu seperti bintang film Korea gitu. Iya. Ya. Kalau Betul, dikatakan kamu seperti orang Madura gitu. Wah, enggak. Tapi jangan apa kamu tuh seperti penyanyi Korea ya. Oh iya betul lagi. Ini ada satu hal degradasi ini namanya. Ya, tidak mau mengakui sukunya sendiri, tapi lebih cenderung pada pujaan-pujaan mereka pada artis, pada penyanyi, pada orang-orang terkenal di luar negeri, begitu. Iya. Nah, kalau Pancasila nanti mendarah daging kembali, maka hal seperti ini akan terkikis. Betul. Ya. Itu dengan dan mirisnya juga dengan standar kecantikan dan ketampanan yang dibuat seakan-akan ya seperti bintang-bintangnya itu tadi ya Pak ya. Betul. Padahal orang-orang Indonesia tuh cantik-cantik, ganteng-ganteng loh guys. Ya, betul. Ya. Kalau Pak Bekti, misalkan kita ngobrolin sedikit gitu ya Pak, out of topic gitu tentang keunikan fisik gitu masyarakat Indonesia. Bapak kan pasti udah keliling lah ya Indonesia. Dari suku mana sih Pak yang paling unik gitu kira-kira nih, biar tahu juga kalau ternyata masyarakat Indonesia tuh unik-unik guys. Iya. Jadi saya bukan Jawa sentris ya. Iya. Tetapi kebetulan karena di Pulau Jawa itu adalah sumber dari kehidupan kerajaan-kerajaan waktu itu, dan masyarakat feodal itu juga lahir di Pulau Jawa. Maka keunikan-keunikan itu lebih banyak kita temui di Pulau Jawa. Ya, karena kesejarahan Jawa itu banyak kerajaan-kerajaan di situ. Sementara di tempat-tempat lain tidak banyak kerajaan. Di Sumatera itu Sriwijaya, ya kan, Mula Warman itu di Kalimantan, ya kan, di Sulawesi itu Goa, ya. Tapi hitung Mataram, Mojopahit, lalu besar ya. Ya, beberapa kerajaan-kerajaan yang besar itu ada di Pulau Jawa. Sehingga kerajaan-kerajaan itu melahirkan sebuah tradisi-tradisi antara tradisi yang awal, tradisi kuno, digabungkan dengan tradisi yang bersifat feodalistis. Dan disitulah kemudian muncul keunikan-keunikan dari cara berpakaian, ekspresi dalam bentuk tari-tarian, kemudian seni dalam bentuk ukir-ukiran, lalu membuat candi, itu di Pulau Jawa memang. Ya. Nah, di pulau-pulau yang di luar Pulau Jawa itu malah justru banyak yang mengadopsi kultur orang-orang luar negeri. Contoh di Ambon. Ambon itu lebih banyak kultur orang-orang Belanda. Kenapa? Karena pada tahun 1596 ketika Belanda datang ke Indonesia itu munculnya di Ambon sana. Oh, pertama kalinya di Ambon. Ya, di Ambon. Gitu ya, Pak. Begitu. Lalu seperti Papua. Orang sampai saat ini membayangkan bahwa orang-orang Papua itu orangnya hitam,
besar, lalu rambut keriting. Betul. Tapi ternyata juga ada orang-orang Papua yang putih, bersih, rambutnya pirang. Ini karena dari orang-orang Portugis. Percampuran perkawinan itu ya. Ya, ini pun juga sebenarnya masuk keunikan juga. Iya, unik ya, Pak. unik. Ya. Lalu misalnya kita datang ke Sumatera. Di Sumatera itu ada kerajaan besar yang namanya Sriwijaya. Dan Sriwijaya menguasai Selat Malaka. Selat Malaka itu pusat lalu lintas perdagangan seluruh dunia. Itu dikuasai oleh kerajaan Sriwijaya. Dan kebetulan di Sriwijaya itu pusat pengajaran agama Buddha. Oh, di Sriwijaya pusat pengajaran agama jadi, Buddha. Antara keistimewaan berniaga orang-orang di Sumatera dengan kultur Buddha itu menimbulkan satu adat yang itu dapat kita temui di orang-orang di Palembang. Gitu. Kalau di Jawa banyak adat kerajaan-kerajaan Jawa gitu ya. Iya. Sama dengan di Sulawesi sama. Jadi mereka menirukan perilaku waktu kerajaan Goa masih berkuasa itu. Jadi karena di Indonesia itu banyak kerajaan-kerajaan yang tersebar di mana-mana dengan kultur yang berbeda-beda, maka terjadilah keunikan-keunikan. Ekspresinya sekarang bisa kita lihat dari pakaian, dari tari-tarian, dan dari bahasa. Itu semua menunjukkan betapa beragamnya kita, namun sedemikian banyak keragaman kita tetap bisa menyatu. Iya, wah luar biasa sekali. Nah kalau di Sumatera nih Pak, saya jadi ingat orang-orang Sumatera itu khasnya kayak Chinese, bener ya Pak ya? Ini apa cuman kebetulan aja atau ternyata ada cerita gitu Pak di baliknya? Kok kayak Chinese, ternyata memang Buddha ya pusat agama mungkin. Iya. Jadi ketika orang-orang Cina datang ke Indonesia itu, pintu pertamanya itu memang di Sumatera dia. Tahunya Sumatera kan dekat Laut Cina Selatan. Ya kan, masuknya ke Sumatera. Lalu mereka bertemu dengan penduduk setempat dan pergaulan-pergaulan itu yang membawa pengaruh. Ya, bangsa kita itu bangsa yang sangat toleran, yang sangat mudah beradaptasi. Jadi kalau ada orang Cina yang di sana dengan beberapa kebiasaannya itu mereka ikuti juga. Nah itulah sebabnya maka di antara teman-teman kita yang dari Sumatera, terutama yang bukan Sumatera Timur ya, tapi yang Sumatera Barat itu kebanyakan seperti itu. Iya. Perilakunya gitu ya. Tapi juga ini keuletan berdagangnya itu juga diikuti, ya. Masih ada dari Tionghoa asli kan ya, pedagang gitu ya, itu kan terkenal, ulet. Dan itu menular di teman-teman kita dari Sumatera itu. Beda dengan orang Jawa. Orang Jawa nggak bisa berdagang. Oh memang udah karakteristiknya tuh ternyata seperti itu gitu ya Pak ya. Ya. Jadi termasuk contoh nih Mbak Alma ya. Coba kalau kita lihat orang-orang Jawa, ya, anaknya sekolah SMP misalnya, bapak ibunya itu pedagang di pasar. Tidak pernah anaknya itu diajak ke pasar untuk ikut membantu dia berdagang. Anaknya juga tidak akan mau karena malu kalau ketemu teman-teman yang lain. Tapi coba Mbak Alma lihat para pedagang kaki lima Cina. Iya. Siapa yang tampil? Anak-anaknya. Anak-anaknya, iya. Anak-anak Cina muda-muda itu sudah tampil membantu bagaimana membungkus, bagaimana menawarkan harga. Karena sejak kecil dilatih untuk itu. Itulah sebabnya etos kerja teman-teman kita dari Tionghoa itu lebih tinggi dari etos kerja orang-orang Indonesia. Karena mereka memang sejak kecil dilatih untuk jadi usahawan begitu. Dan orang-orang sukses Tionghoa di Indonesia kan mulai kecil seperti itu ya. Saya nggak akan nyebut nama. Iya. Tapi semua dari situ. Sekali ya. Ya. Oh gitu. Nah ternyata
asal usulnya seperti itu guys. Jadi Pak Bekti, saya ini kan ada daerah Palembang, tapi memang buyut-buyut saya tuh semua jualan, berdagang sebenarnya. Iya betul. Ternyata ada makna di balik ini. Emang kalau ngobrol sama Pak Bekti nih ya, dari Pancasila tiba-tiba kita bisa ngobrol kemana gitu. Ya. Itu hanya karena seneng membaca aja saya. Senang Di samping membaca. itu karena pernah keliling juga ya kemana-mana gitu. Jadi ada satu kekayaan batiniah saya yang itu bisa menjadi bahan kalau saya diminta untuk cerita ini, cerita itu. Gitu. Oke. Bapak sudah berkunjung kemana aja Pak di Indonesia? Kita pengen tahu cerita dari Pak Bekti. Kayaknya seru juga itu berkunjung ke kota mana aja, pulau mana aja. Tidak seluruh kepulauan saya kunjungi, tapi pertama-tama kali saya keluar Pulau Jawa itu setelah tsunami. Tsunami. Setelah tsunami saya ini ke Aceh. Saya ini ke Padang. Dalam kondisi masih porak-poranda. Ya. Lalu saya mengunjungi Kalimantan itu karena di Kalimantan kami mendapat tugas dari Pemprov Kalimantan Timur. Waktu saya masih menjabat sebagai ketua LPPM Untak Surabaya. Waktu itu ada kuliah kerja bersama Untak se-Indonesia. Jadi 6 Untak berkumpul di Samarinda. Dari Samarinda mahasiswa kita sebar kemana-mana. Sehingga saya masuk ke pedalaman-pedalaman. Ya. Terus ke Sulawesi, saya hampir dari utara sampai ke selatan, saya pernah datang ke sana. Lalu di Pulau Bali, Lombok, Flores, saya datang ke sana. Yang belum justru Papua. Lalu orang bertanya, Pak Bekti kok bisa keluyuran ke sana? Kenapa? Karena saya dapat fasilitas. Ya, tidak biaya sendiri. Karena pada tahun 2005 sampai tahun 2014 kebetulan saya dosen Untak yang menjadi tenaga ahli DPRD Jawa Timur. Sehingga kalau DPRD Jawa Timur berkunjung ke daerah-daerah itu, saya selalu diajak. Jadi itu keuntungan hidup saya sebagai dosen Untak Surabaya, dan teman-teman DPRD memilih saya untuk mewakili Untak Surabaya sebagai tenaga ahli DPRD Jawa Timur bidang hukum dan pemerintahan. Dan itu membawa saya berkeliling Indonesia. Sehingga saya bisa mengenal, bisa berdialog dengan penduduk setempat. Dan itu memperkaya khasanah batiniah saya. Sehingga misalnya ketika saya berada di pedalaman Kalimantan, melewati sungai-sungai besar itu, saya mengagumi ibu-ibu dengan telinga yang panjang sampai di pundak. Pak Bekti sempat ketemu juga, kita biasanya cuma lihat di Wikipedia ya guys, di internet. Jadi bisa melihat. Jadi ibu-ibu itu di tepi sungai Mahakam itu entah mencuci atau entah punya kegiatan lain di sana berbaris begitu. Dan saya melihat yang pertama saya kagumi itu daun telinga ini panjang besar gitu sampai di pundak dan sebagainya. Dan ini tidak saya temui di suku yang lain. Jadi cara-cara itu. Lalu kalau saya ke Sumatera, saya mengagumi cara teman-teman di Sumatera itu beribadatnya. Sangat tinggi sekali. Sehingga kalau saya membawa mahasiswa ke Sumatera, saya bilang, jangan ada seorang pun yang berkeliaran di jalan ketika maghrib. Untuk menghormati orang-orang di sana. Jadi itu Mbak Alma, jadi kemampuan saya untuk merangkum cerita itu karena mendapat fasilitas Pemprov Jawa Timur mengikuti perjalanan teman-teman DPRD Jawa Timur. Oke, itu berarti saya sih dari tadi mengambil hikmah Pak Bekti benar-benar menerapkan Pancasila dalam kehidupan gitu ya Pak. Jadi nggak hanya berkunjung, tapi juga mungkin kalau misalkan teman-teman ya, barangkali kalau misalkan kita sekarang hanya traveling, jalan-jalan, menikmati coffee shop, tempat-tempat lucu dan sebagainya, tapi justru ada banyak cerita lain yang kita bisa dapatkan dari setiap daerah
betul. Betul ya Pak Ya, Bakti. jadi kalau saya pada waktu memimpin KKN bersama untuk se-Indonesia itu, saya tidur di rumah penduduk saya. Oh, Jadi dengan demikian saya lalu tahu persis lah apa yang mereka lakukan, apa yang mereka makan, dan saya makan. Gitu Mbak. Jadi hal itu perlu bagi kita supaya kita bisa betul-betul menjiwai suku-suku bangsa Indonesia dengan semua keunikannya itu mempunyai kelebihan-kelebihan yang kalau itu dikumpulkan akan lahir sebuah budaya tinggi di Indonesia itu. Dan religiositas orang Indonesia itu saya buktikan di mana-mana. Di semua daerah yang saya kunjungi itu religiositasnya itu tinggi. Dan inilah yang barangkali memperkuat batiniah orang Indonesia hingga mengalami pencobaan, bukan percobaan ya. Kalau percobaan itu riset. Oh, ya, pencobaan. Kalau dari Tuhan itu namanya pencobaan. Pencobaan apapun bisa menjawab, bisa menerima, bisa menanggulangi. Karena memang terlatih kehidupan keagamaannya itu kental sekali. Itu. Iya. Wah, Bapak tidur di rumah penduduk setempat ya pada saat itu. Jadi walaupun dapat fasilitas ya teman-teman dari pemerintah, tapi beliau ternyata langsung terjun di tengah-tengah masyarakat dan dengan banyak kesederhanaan Bapak pada saat itu disambut dengan baik nggak Pak dengan masyarakat Indonesia ini pada saat itu? Ya, jadi kita mesti beradaptasi dengan peri kehidupan orang-orang setempat. Jangan menunjukkan orang kota seperti ini. Itu kita tidak mendapat apa-apa. Karena ada pembatas. Tapi kalau kita beradaptasi, kita bisa berbaur lalu. Dan mereka akan menerima dengan senang hati. Jangan sampai ada beda, oh ini orang dari Pulau Jawa, budayanya begini, di sini. Nah itu nggak kita tunjukkan. Tapi kita betul-betul sesuai dengan kehidupan mereka supaya kita bisa diterima. Yang penting kita bisa diterima. Termasuk kalau saya tidak pernah makan makanan yang ada di daerah itu, saya juga harus bisa mengunyah. Kalau enggak jangan menghina saya. Tapi begitu saya mengunyah semua makanan yang disiapkan mereka, mereka bisa menerima saya. Ini jadi saya ingat peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Betul ya Pak. Dan sekarang tuh banyak banget perbedaan-perbedaan ya. Maksudnya pertikaian karena perbedaan ini tuh yang saya sempat dengar gitu kan beberapa kali. Ya karena kan saya orang sini gitu menyebutkan daerah tertentu. Jadi ngomongnya memang keras, memang begini, memang begini. Padahal itu bisa dipelajari kan ya Pak ya. Betul, betul. Dan ini Mbak Alma, saya pada teman-teman saya, pada mahasiswa saya katakan, kamu ini orang Indonesia, jadi hargailah orang Indonesia dari manapun asalnya. Jangan pernah kamu mengatakan, itu loh teman saya di luar pulau. Jangan. Katakan, itu teman saya dari Bali. Itu loh teman saya dari Kalimantan. Itu loh teman saya dari Sulawesi. Ini sebuah pengakuan bahwa Indonesia itu terdiri dari pulau-pulau. Kalau cuma disebut ini teman saya dari luar pulau. Dari luar pulau itu pulau apa? Apakah itu Indonesia? Sama sekali seperti kita tuh mendegradasi mereka. Seperti mereka tuh penduduk nomor 2, nomor 1 Jawa. Jangan. Kalau itu bukan Pancasilais. Seorang yang Pancasilais itu menghormati suku bangsa yang itu sudah kita persatukan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Jadi jangan ngomong, teman saya dari luar pulau menginap di rumah saya. Itu sama sekali tidak etis menurut saya. Sebagai orang yang mempelajari Pancasila. Sebut saja, itu teman saya dari Sulawesi datang ke sini. Oh, oke. Pelajaran baru, insight baru. Cara menghormati kita, ya. Jadi kita kan berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Tidak ada pulau yang istimewa. Iya. Ini benar-benar insight baru ya guys. Karena jujur ya Pak, saya di keluarga sendiri, saya kan dari beraneka macam suku ya keluarga saya gitu ya Pak ya. Jadi kalau misalkan keluarga saya yang Jawa tuh nyebutnya, iya keluarga ini Alma tuh luar pulau gitu. Padahal harus langsung disebut gitu ya Pak daerahnya. Oke, insight baru yang luar biasa gitu.
terus juga tentang makanan. Ini yang seringkali ya generasi sekarang kalau dihidangkan makanan sungkan-sungkan, nggak mau nyoba. Itu justru kita harus menghargai daerah setempat ya Pak ya. Betul Mbak. Jadi kita harus menyadari bahwa kondisi perekonomian, kondisi kesejahteraan di Indonesia itu masih ada batas yang lebar antara the have dan mereka yang sedang berkembang ya. Di Jawa pun kondisi itu masih ada. Kalau kita mau masuk ke daerah-daerah pedalaman. Ya, jadi kita sangat bangga Surabaya seperti ini. Cobalah kita ke desa-desa. Untak ini membantu saya untuk membentuk jiwa saya karena saya mendapat tugas 2 periode menjadi ketua LPPM dulu. Itu yang membuat saya lebih dewasa, lebih bisa menghargai setiap orang. Contoh Mbak Alma, ketika Untak Surabaya ini mendapat tugas dari Pemprov Jawa Timur untuk mengangkat daerah-daerah kecamatan rawan. Yang disebut kecamatan rawan itu adalah daerah di mana perekonomiannya masih sangat rendah, tingkat kehidupan masyarakatnya masih sangat rendah, tingkat pendidikannya juga masih sangat rendah. Di situ Untak Surabaya pada tahun 2000-an itu mendapat tugas di Kecamatan Rawan di Kabupaten Situbondo, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Magetan. Di sana masyarakatnya jauh dari kondisi Surabaya. Tapi itu tahun 2000. Sekarang mungkin sudah tidak. Tapi Untak ikut ambil bagian di dalam meningkatkan taraf kehidupan mereka tersebar di semua kecamatan. Jadi mahasiswa kita tersebar di semua kecamatan. Ada 5 orang, ada 7 orang, dan mereka harus hidup sesuai dengan itu. Sampai pernah anak-anak itu kehabisan odol itu tidak dapat beli karena memang nggak ada di situ. Sangat sulit sekali ya Pak. Jadi ya mengikuti kebiasaan masyarakat di pegunungan itu. Waktu itu lalu mengambil batu bata merah itu yang dideplok itu, dihaluskan itu. Itulah yang untuk sikat gigi. Itu di Trenggalek atau di Situbondo? Oh, Situbondo, batu bata merah ya. Ya, Situbondo pada waktu itu. Ya, kalau di Trenggalek agak beda. Di Trenggalek itu waktu itu ya, bukan tahun sekarang, itu tahun 2000-an. Itu yang namanya rumah-rumah penduduk itu banyak yang punya ini kayak telaga kecil gitu. Sumur enggak, karena daerah yang pegunungan itu agak sulit. Yang ada seperti telaga kecil-kecil, airnya yang hijau itu, warnanya hijau itu. Dan itu untuk masak, itu untuk minum, dan itu juga untuk cuci muka, begitu. Sehingga bukan meremehkan. Saya waktu disuguhi teh itu ya saya hitung-hitung. Ini teh ini airnya dari situ ya. Itu ya. Jadi ketika saya meminum tehnya di depan mereka itu semua perasaan saya itu saya hilangkan. Lewatlah, pokoknya lewat aja lah, begitu aja. Sampai habis gitu. Jadi mereka nggak merasa terhina. Oh, ini wong Surabaya ini enggak. Tapi ternyata kita mau meminum apa yang mereka minum, memakan apa yang mereka makan. Jadi saya makan gaplek juga saya makan, enggak apa-apa. Ya, perkara nanti malam perut saya agak nggak enak itu ya itu risiko tugas. Diobati gitu ya. Iya, itu risiko tugas ya. Toh dari tim kesehatan waktu itu kan ada beberapa obat yang bisa untuk membuat itu ya. Tapi risiko tugas itu. Jadi pesan saya pada teman-teman, dosen atau siapapun lah yang bertugas untuk mengentas masyarakat desa, jangan lalu membuat kelas tersendiri, tidak mau makan apa yang mereka makan, tidak mau mandi di tempat mereka mandi. Anda tidak akan diterima. Supaya Anda diterima, supaya ilmu yang Anda bawa bisa masuk pada mereka, syarat pertamanya kita diterima. Setelah diterima, kita ngomong pasti juga diterima. Tapi kalau kita menghindari apa yang mereka makan, menghindari mandi tempat mereka mandi,
seolah-olah kita tuh orang asing bagi mereka. Iya. Jadi omongan kita ya nggak didengarkan. Makanya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Wah iya, ini bekal buat saya pribadi sih Pak. Waktu itu karena keluarga mama saya ini Jawa, Trenggalek gitu kan, Bojonegoro. Saya waktu itu sempat waktu ke Trenggalek nggak mau ke kamar mandi Pak. Ini saya waktu itu sempat nggak mau ke kamar mandi karena di kata Omah Irama terlalu. Iya, itu. Ini saya pelajaran untuk saya. Terus waktu saya ke keluarga saya yang Ternate, disuguhinnya makanannya sagu papeda waktu itu, papeda kuah kuning. Waktu itu saya sempat skeptis juga, apa ini? Terus ternyata enak juga kalau kita udah mulai biasa. Wah, teman-teman, di samping itu tadi baru sebagian cerita kecil, saya dapat pelajaran banyak dari lingkungan keluarga saya sendiri. Bahkan kalau mungkin kita bermasyarakat gitu kan, kita bertemu lebih banyak lagi suku, budaya dan sebagainya. Termasuk di Untak Surabaya ini juga Bapak Ibu dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa tidak hanya dari satu suku saja gitu ya Pak. Kita belajar banyak dari kampus Merah Putih Untak Surabaya. Kalau misalkan teman-teman pengen main gitu kan, datang ke kampus Merah Putih, ingin melihat seberaneka ragam apa sih gitu kan masyarakat Indonesia yang ada di sini, boleh banget ya Pak ya. Boleh banget, mengundang bahkan. Silakan datang ke Untak untuk melihat Untak sebagai kampus yang berwawasan kebangsaan, yang mempunyai etika berbudaya Indonesia asli, tapi tetap menjunjung keilmuan, menjunjung hasil-hasil penelitian, inovasi. Tapi semuanya ada di Untak, termasuk flora, fauna, yang sekarang sedang giat-giatnya kami kembangkan di Untak. Silakan teman-teman untuk hadir ke Untak Surabaya, akan melihat apa saja yang ada di Untak Surabaya. Oke baik, Pak Bekti, ternyata tidak terasa hampir 1 jam kita berbincang. Terima kasih banyak Pak Bekti, saya izin closing dulu. Baik teman Warta, kita mendapatkan banyak sekali cerita dari beliau, salah satu sosok dan tokoh panutan di YPTA Surabaya. Mulai dari cerita tentang Pancasila hingga kita bercerita banyak hal praktek langsungnya di kehidupan nyata dengan Indonesia yang sangat beragam sekali suku dan budayanya. Dan tentunya kalau misalkan teman-teman mengikuti sosial media dari Untak Surabaya, yaitu di Instagram kita Untak, ada juga di Warta 17 Agustus, nanti teman-teman akan melihat banyaknya acara-acara, banyaknya seminar-seminar yang dimana kita masih berusaha. Hingga detik ini, di tengah dihilangkannya pelajaran-pelajaran sejarah, kita masih berusaha untuk terus menghidupkan nilai-nilai sejarah di kampus Merah Putih Untak Surabaya. Untuk itu sesi podcast kali ini kita pamit undur diri terlebih dahulu. Saya dan Pak Bekti pamit, terima kasih banyak Pak Bekti, dan sampai jumpa di sesi podcast yang berikutnya. Terima kasih Mbak Alma, salam Pancasila. Salam Pancasila.